Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai series Loki. Jujur, gua udah nonton 6 episode itu di Disney Plus. Dan jujur ya, ceritanya lumayan berat ya. Sumpah, ceritanya lumayan berat banget. Dan karena ini mengandung soal timeline, soal multiverse, yang dimana itu lebih rumit daripada DC Universe. Rumit pak. Malah gua masih bingung di endingnya. Malah gua udah baca berbagai macam penjelasan dari YouTuber lain mengenai end dari Loki. Cuman nggak masuk di kepala gua karena sampai sekarang, aduh gila. Gua sampai sekarang masih agak bingung dikit. Jadi gua itu nangkapnya tuh agak sulit gitu loh. Jadi ya untungnya gua udah selesai rewatch mengenai 6 episode tadi Loki, dan gua akan menjelaskannya di video ini. Makanya aduh wow, the best sih. Loki series ini bener-bener apa ya, pelopor dimana membuka multiverse Marvel. Jadi awalnya itu dari Loki semua, habis itu kayaknya ini akan nyambung ke Spider-Man No Way Home. Karena dari ada satu episode dimana ini akan menyambung ke easter egg-nya si No Way Home. Ini menurut gue ya, pendapat gue ya. Jadi kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Dan juga kalau ada kesalahan gini, kalian bisa aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian semua. Oke, thank you. Oke, kita akan bahas mengenai series Loki Marvel Disney Plus. Oke, seperti apa di video gue, langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Loki series ya. Jujur ini awal pembukaannya sangat sinematik banget ya. Ketika itu ada di footage Endgame ya, you know lah, dimana ketika si Loki akan kabur dari para Avengers yang berusaha menangkap dia, dan dia kaburnya menggunakan Tesseract. Nah, gua kira dari awal episode Tesseract ini akan mempunyai dampak besar ya, tapi ternyata itu hanya bisa teleport doang, sehingga Loki ini akhirnya tampak di sebuah daerah antaplan di mana, dan tiba-tiba ketika si Loki akan menginap di tempat tersebut, dia tiba-tiba ditangkap oleh sebuah organisasi penjaga waktu, penjaga timeline, yaitu adalah TVA. Nah, TVA ini gua melihat dari segi kostumnya kayak pasukan biasa, dan itu menurut gue sih masih biasa-biasa doang ya. Tapi ternyata TVA itu setelah gue melihat, gue gali-gali lagi, ternyata TVA ini bener-bener sebuah organisasi penjaga waktu banget lah. Jadi mereka tugasnya adalah untuk menangkap semua varian yang mereka itu menyimpang dalam segi timelinenya. Ini nggak maksudnya. Jadi misalnya nih, misalnya gue sejarah berubah, gue awalnya di tempat A pada tahun segini, tapi pada tahun segini gue itu ada di tempat B. Nah, itu gue bisa ditangkap karena gue tidak sesuai dengan timelinenya. Jadi mereka tuh berusaha itu menangkap semua varian yang tidak sesuai dengan timelinenya, dan akan dikembalikan ke timeline aslinya atau dikurung. Gue nggak tahu, itu TVA itu masih yang gue lihat seperti itu ya. Dan juga gue sukanya di sini Loki-nya itu ketika ditangkap ya, dan dia juga diinterogasi segala macam oleh hakim dari TVA ini, ada salah satu anggota TVA yang sangat ingin membantu dia, yang sangat ingin mencari kesempatan untuk menggali sisi informasi dari Loki tersebut, yaitu adalah Mobius. Nah, Mobius ini gue lihat dari awal, gue ngeliat itu kayak orang yang berusaha bantu gitu. Jadi dia tuh kayak menggali sisi informasi Loki bagaimana, karena di TVA itu baru gue sadar ternyata varian yang kebanyakan mereka tangkap itu, yang mereka anggap ini adalah utama, itu adalah variannya Loki. Jadi kalau kalian belum tahu ya, varian itu apa sih bang? Jadi varian itu ya multiverse semua orang-orang itu. Jadi ada gua A, ada gua B, ada gua C, tapi tetap subjeknya adalah gua. Contohnya seperti itu. Makanya misalnya ada Mario A, ada Mario B, ada Mario C, itu adalah varian. Dan mereka tuh kadang-kadang mereka itu terjebak di suatu tempat timeline yang seharusnya mereka tidak ada di situ. Nah, gitu, menyimpang timeline doang gitu loh. Jadi ini yang gua tahu dari varian ini, mereka ini bener-bener konsepnya ya, karena gua adalah fans DC banget. Ini konsepnya sama banget kayak Legends of Tomorrow ya, awal-awal season, dimana mereka itu adalah penjaga waktu dan mereka tiba-tiba ada berkhianat. Itu gua harus bilang semua 6 episode nih timelinenya dan juga jalan ceritanya sama kayak Legend of Tomorrow, karena ujung-ujungnya si penguasa waktu ini adalah villain di balik ini semua. Nah gitu, makanya untuk ceritanya sama ya, temanya sama, cuman
dari sisi si Loki ini, yang gua suka di sini adalah mereka itu membuat sebuah cerita di mana Loki ini dari awal dia itu adalah seorang villain ya, villain yang berhasil ditaklukkan oleh Avengers di tahun 2012. Mereka membuat up Loki ini yang dia tuh adalah villain jadi hero di sini. Dan gua melihat si Loki ini struggle-nya itu dia tuh berusaha licik bagaimana, dia berusaha mengkhianati si Mobius dan juga TVA ini bagaimana. Sampai akhirnya Loki ini kebentuk di mana dia tuh bisa menjadi seorang hero di sini. Jadi Loki di sini kalau kalian lihat ya, gua kira ini akan membuat Loki ya pasti dia akan menjadi villain gini-gini cuma gitu doang ceritanya. Jadi gak sampai membuat Loki ini harus menjadi hero gitu loh. Tapi ternyata di sini di series ini Loki ini di build up banget dari awal itu adalah villain jadi hero. Nah bagus banget itu gua melihat dia tuh si aktor Tom Hiddleston ketika dia berakting sebagai Loki itu gua melihat depresinya udah mulai lebih ditekan lagi, yaitu ketika dia melihat alur timeline sendiri yang ditampilkan oleh Mobius ketika si Loki ini sedang diinterogasi sebuah ruangan. Di situ kita melihat si Loki ini melihat takdirnya sendiri sebelum dia ditangkap oleh TVA, kembali ke Asgard, terus dia bertemu dengan Thor lagi, ada suatu timeline di mana itu dibunuh sama Thanos. Dan itu timeline semuanya itu kita udah lihat semuanya di MCU sebelumnya di fase 1 sampai fase ketiga. Dan jujur oh my god, gua langsung lihat wah dia tuh heartbreaking ketika dia tuh akan menaklukkan seluruh dunia. Ternyata timelinenya takdirnya dia tuh berakhir di Thanos gitu kan. Dia kan mati dibunuh oleh Thanos kan di Infinity War. Jadi dia terlihat benar-benar mati di situ. Ya seperti itu. Makanya ya ketika Loki langsung down ya, dia melihat takdirnya sendiri. Akhirnya singkat cerita kita bertemu dengan Loki varian lagi. Nah perdebatan si Loki ini akhirnya itu karena dia merupakan informasi penting dari Mobius. Akhirnya Mobius mengusulkan bahwa Loki ini, si Loki sim Tom Hiddleston ini, dia akan bekerja untuk TVA untuk memburu Loki yang satunya lagi. Karena ternyata TVA sampai sekarang mempunyai sebuah kendala, gimana kendala itu mereka akan menangkap Loki versi yang lain. Nah Loki versi lain ini adalah dia itu siri lebih kuat dan juga dia bisa menyihir semua orang itu dengan cara yang benar-benar lebih kuat daripada Loki si versi yang Tom Hiddleston ini. Jadi makanya Loki yang si Tom ini akhirnya dia itu berusaha untuk ya bekerja sesuai dengan kemampuannya, dan dia itu bekerja ada pertukaran. Jadi Mobius pernah mengatakan kalau seandainya Loki bisa melakukan varian ini, maka dia bisa bertemu dengan para timekeepers, para penjaga waktu. Jadi Mobius menjanjikan hal itu dan Loki ini ingin mengambil alih dari TVA. Itu adalah ambisi awalnya dia ketika sebelum dia bertemu dengan Loki varian wanita ini. Dan ketika seiring berjalan waktu mereka udah berkeliling ke satu tempat yang lainnya. Gue suka mereka itu tempatnya di masa depan. Yang di masa depannya ketika si Loki akan bertemu dengan Loki varian ini yang bisa merasuki semua orang. Dia bisa mengganti inang-inangnya dengan cara yang mudah gitu. Oh my god, ini menurut gue aduh, ini gue penasaran nih Loki siapa nih. Karena dia di sesi ini baru gua sadar ternyata Loki itu ada berbagai macam. Di episode 4, 5, 6 kalau nggak salah, gua lupa, yang setelah Loki dibuang itu. Dan ketika ini gua melihat ada Loki varian lagi, yaitu Loki wanita. Nah Loki wanita ini gua lihat oh my god, dia tuh kayaknya jauh lebih power sih, powerful banget sih dari powernya dia. Terus scene-nya dia tuh jauh lebih tingkat atas daripada Loki si Tom Hiddleston ini yaitu. Tapi seiring berjalan waktu ada kisah cinta ya, dimana si Loki si Tom Hiddleston dengan Loki nya si versi wanita ini, yaitu namanya Sylvie. Nah Loki wanita ini namanya Sylvie, kita sebut aja Sylvie ya, karena biar gua gampang untuk menjelaskan di video ini. Oke lanjut. Pembangunan chemistry yang dibangun oleh series Loki ini ketika Loki dan juga Sylvie ini mereka tuh saling berdekatan, mereka saling berbagi informasi, dan juga mereka tuh ada kalanya mereka tuh saling bertarung juga. Nah bertarung yang sini yang paling lincah di sini adalah Sylvie. Ya Sylvie wanita dong, jadi dia tuh kalau battle menggunakan tongkat sama pisaunya itu lebih cepat. Dan juga gue suka antara si Loki sing Tom dengan Loki Sylvie, mereka tuh saling berinteraksi dengan bagaimana mereka bisa bertahan hidup sampai akhirnya mereka ditangkap lagi oleh TVA lagi untuk diminta keterangan, dan juga sebagai salah satunya varian yang pemberontak yang berhasil kabur dari jangkauan TVA. Jadi seperti itu. Makanya ini benar-benar oh my god bagus sih, pendekatan Loki yang sama Sylvie ini bagus, dan juga actingnya mereka semua itu dapat pak. Dalam bang ketika si Tom ini dia mengatakan sesuatu kepada Sylvie bahwa dia itu sangat menyukai dia, dan itu cara tembaknya si Loki ini bagus banget, dan itu kerasa gak dipaksakan. Karena apa? Pembangunan chemistry antara si Sylvie dan Loki ini kita diperlihatkan ada scene-nya. Jadi tidak hanya dari skrip tapi ditunjukkan dengan sinematografinya. Makanya gue suka semua itu berjalan dengan rumit ya. Sampai akhirnya gue suka itu ada di mana ketika si Sylvie memberikan informasi bahwa sebenarnya TVA ini juga
berisi kumpulan orang-orang varian juga. Nah, dan tahu dari mana dia? Dari ketika dia tuh mengalami visi dia masa kecilnya ditangkap oleh TVA, dia dikurung oleh TVA sampai akhirnya dia berhasil kabur. Dan juga dia juga mempunyai suatu rahasia, entah dia baca suatu file di mana dia mengungkapkan bahwa TVA ini juga penuh dengan orang-orang varian. Contoh Mobius ya, kita ambil Mobius ya. Mobius itu dia kan adalah seorang analisis dari TVA kan. Nah, sebelum TVA ada, sebenarnya Mobius itu bukan orang yang diciptakan oleh para penguasa waktu di situ. Jadi dia tuh ternyata misalnya Mobius itu adalah seorang guru di situ, ya kan? Ternyata semua orang-orang yang bekerja di situ sebelumnya mereka itu adalah orang biasa, seorang guru, seorang orang tua atau seorang apa gitu ya. Jadi mana TVA itu belum menculik mereka dan ternyata mereka itu di brainwash oleh 3 penguasa waktu di sini. Gua penasaran dong 3 penguasa waktu ini kayak apa, dan akhirnya ketika si ketemu mereka ini, mereka dibawa ke 3 penguasa waktu ini, akhirnya si Sylvie dan Loki mereka itu berhadapan dan juga mereka langsung menyerang si 3 penguasa waktu ini. Singkat cerita, ada satu orang yang sangat-sangat membelot dengan TVA, ya si wanita berkulit hitam, gue lupa apa namanya. Yang jelas itu kayak hakimnya TVA. Nah, si hakim TVA ini dia itu langsung dipojokkan oleh Sylvie dan dia meminta informasi mengenai TVA dari awal waktu sampai akhir waktu. Ngerti nggak? Jadi ada sejarah, arsip sejarah di mana ada penciptaan waktu dan juga akhir dari waktu itu sendiri. Jadi seperti itu. Makanya itu suka dari penggali informasi mereka itu sangat bagus banget, dan juga itu pelan-pelan Pak, lagi-lagi pelan-pelan. Dan juga gue suka series ini adalah jokesnya itu hampir tidak ada, juga jokesnya itu selalu tepat waktu. Nah, biasanya kalau kita lihat MCU kan mereka jokesnya agak dilebih-lebihkan, juga situasi yang nggak tepat, situasi panik dibuat jokes. Kayak seperti Homecoming, gua nggak suka tuh. Tapi di sini mereka udah menyadari kesalahan mereka langsung membuat Marvel sesungguhnya di sini ini bener-bener bagus sih. Bener-bener bagus juga. Gua sampai muter 2 kali lebih episode karena gua gini, gua biasa kalau rewatch atau nonton series itu gua langsung hafal semuanya. Tapi kalau untuk series Loki ini terutama di endingnya, oh my god, gua langsung rewatch lagi karena gue bener-bener penasaran dengan endingnya seperti apa. Sampai akhirnya mereka bertemu di sebuah tempat di mana para varian itu dibuang di situ. Nah, para varian ini akhirnya mereka itu langsung tiba di sebuah tempat antah berantai di mana mereka itu bertemu dengan para Loki. Nah, ada Loki yang sangat gue tuh ada Loki yang sangat gua ngakak sih, terutama ada Loki dari buaya ya. Buaya Loki, oh my god, apa sih, gak jelas sih. Itu ngakak sih, maksudnya Loki-nya kok ada buaya. Jadi entitas dari Loki di sini atau entitas dari apapun tuh mereka tuh ada berbagai macam hal, ada orang, ada hewan juga. Itu gua ngakak sih ngeliatnya. Tapi dari semua kesekian Loki yang ada di situ ya, di universe itu, gua lebih suka Loki yang tua. Loki yang tua di sini gue suka, oh my god, bagus. Dia bisa memproyeksi sebuah tempat gitu loh. Gue suka dia adegan dia tuh nolong si Loki Tom Hiddleston sama si Loki si versi Sylvie ketika mereka akan menghadapi sebuah awan antah berantai yang monster banget tuh. Gue nggak tahu sama namanya. Tapi di situ gue bisa lihat si Loki ini powerful banget sih. Yang tua ini, yang tua banget, yang akhirnya dia tuh mati di situ. Gue kira dia tuh akan jadi karakter di situ. Ternyata enggak loh. Waduh, sayang banget itu enggak dijelaskan beberapa gitu. Mungkin kita akan diperlihatkan dia tuh Nexus time-nya kayak apa dulunya gitu ketika dia sama Thor di mana di universe dia. Jadi aduh, sayang banget itu enggak digali lebih lanjut ya, karena gue penasaran dengan sejarah-sejarah dari para Loki ini. Tapi dari sini kalau yang menurut gue yang lebih suka Loki yang menantang tuh di Loki versi anak kecil. Nah, Loki anak kecil tuh dia tuh mengatakan bahwa dia tuh sudah membunuh Thor. Sudah ngebunuh Thor dan juga berhasil mengalahkan Avengers. Bayangin tuh. Jadi ini ada berbagai macam Loki yang mereka juga pernah menghadapi Thor, juga pernah menghadapi Avengers di masing-masing universe mereka. Mereka akhirnya masuk dalam sebuah rumah yang sangat-sangat di mana misterius. Di mana itu katanya adalah tempat di mana sang penguasa waktu ada. Penguasa waktu yang sebenarnya menciptakan TVA. Nah gitu. Jadi ketika masuk mereka bertemu dengan seorang kulit hitam. Kalau yang gua udah kena spoilernya itu adalah Kang the Conqueror, yang which is itu akan menjadi film di Ant-Man di Quantumania, Ant-Man ketiga katanya akan menjadi seperti itu ya. Dan gua melihat si Kang ini aktornya ya bisa dibilang dari skripnya udah mulai bagus, dia nge-reveal pelan-pelan. Tapi dari sisi lain ada satu yang kurang. Jadi mana itu menjelaskan ada beberapa scene ya, dia itu menjelaskan tuh tanpa dengan adanya scene.
Jadi dia tuh mengatakan dari mulut doang. Jadi kita yang menonton ini kayak kurang asik aja gitu loh, karena kita butuh sebuah gambaran, ya dimana gambaran itu akan menjelaskan dari monolognya si Kang ini. Jadi ini kekurangan salah satu dari Kang itu ketika dia bercerita, ketika dia menjelaskan mengenai the beginning of time, the end of the time, itu detail banget. Cuman itu jelaskan dari sebuah scene pembentukan awal time, pembentukan the end of time gitu. Bagus. Tapi di sini kekurangannya situ sih. Makanya gua melihat Kang ini sayang banget, posisinya udah bagus tapi kekurangan scene. Jadi kita ngeliat itu kayak hampir ngantuk. Sumpah gua hampir ngantuk loh ketika gua ngeliat itu udah suasananya bener-bener sepi. Dan juga si Kang ini ketika dia bermonolog itu menjelaskan tuh itu ada banyak banget informasi loh, tapi ya sekali lagi tuh membuat penonton tuh kayak gue ya, kayak yang gue lihat ya, itu langsung hampir nggak konsen gitu. Itu kekurangan satunya di situ ya, itu. Makanya si Kang ini gue melihat dia tuh punya banyak banget potensi untuk menjadi seorang villain, karena kan dia memang villain kan di komik. Dan juga si Kang ini ketika dia mati itu langsung dihadang oleh si Loki, karena si Loki ini baru nyadar gitu bahwa Kang ini ada benernya juga, ada nggak benernya. Karena Loki ini takut kalau Kang ini sampai dibunuh, kalau si Timekeeper ini dibunuh, artinya sejarah akan bisa rusak dan juga bisa menggunakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu. Jadi itu makanya Sylvie ini, karena dia udah dialiri oleh rasa dendam juga karena masalahnya udah bener rusak karena TVA, akhirnya si Sylvie membunuh si Kang. Dan hasilnya lu tahu apa coba? Semuanya udah hancur, semua garis timeline semuanya penuh cabang, dan TVA itu mendapatkan alarm yang sangat besar banget sehingga mereka tuh panik. Atau jadi suatu kepanikan ya, dimana semua timeline itu semua bercabang setelah Kang dibunuh oleh Sylvie. Dan ketika gua melihat dia nusuk si Kang ini cepat gitu ya, itu jelas banget, shot efeknya jelas banget, tapi dia tidak mengeluarkan darah. Jadi dia tuh mati kayak biasa mati, gitu, mati doang, tapi tidak ada unsur darah. Jadi ini aman banget ya buat kalian yang buat kalian yang masih remaja banget. Oke, aman kalau nonton ini, karena gua pikir ketika dia mati celap itu akan ada darah yang bercucuran kayak The Falcon and Winter Soldier itu kan, bener-bener darah kan dimunculin kan. Tapi di sini mereka tuh ngebunuh Kang aja tuh nggak ada darah gitu. Gua ngerasa kayak lucu aja, karena ya gini, kalau orang normal dibunuh itu pasti dia mengeluarkan darah, karena ini kan ditusuk. Aliran darah akan masuk ke dalam mulut dan memutahkannya gitu. Ketika perut ini atau dada ini atau bagian organ vital yang lainnya akan dibunuh, itu pasti mengeluarkan darah. Tapi di sini mereka kayak main aman, karena kan ini kan PG-13 ya. Jadi ini harus jangan sampai ini mengeluarkan sebuah darah-darah gore gitu. Jadi ya aman kok buat anak-anak dari kalian yang ingin menonton Loki ini gitu. Tapi ya untuk khusus final episode ini gue langsung mikir 2 kali Pak, karena ya akhirnya setelah timeline itu sudah bercabang semua, udah mulai hancur, artinya si Loki ini kembali ke TVA. Untuk memberikan informasi ke Mobius dan juga BB-15 ya, yang dia tuh pasukan yang pemberani itu. Ketika si Loki akan menyampaikan sebuah informasi, si Kang udah mati, seluruh timeline udah rusak semua. Akhirnya tidak lama kemudian mereka tuh lupa siapa Loki ini. Bayangin tuh, itu harus sekejap mata gitu. Dan juga transisinya itu tidak dijelaskan gitu. Makanya tiba-tiba si Kang mati, semua timeline sudah ada bercabang semua, dan akhirnya otomatis tuh para orang-orang yang di TV itu mereka tuh nggak mengenal si Loki ini. Dikira Mobius itu adalah Loki ini adalah dari divisi mana gitu, anggota di TVA dari divisi mana gitu, sehingga mereka tuh gamblang untuk menerima informasi dari si Loki ini. Makanya akhirnya Loki ditangkap di situ, dan dia menyadari bahwa ternyata TVA sudah berubah. Yang awalnya patung itu adalah patung dari ketiga pendiri dari Timekeepers, ternyata setelah itu diubah menjadi patungnya Kang. Wow, gila, gua langsung anjir, gila. Tapi gini ya, jujur gua nggak bisa menceritakan mengenai apa sebenarnya terjadi di ending episodenya, karena sampai sekarang gua masih kebingungan Pak. Gua menjelaskan aja tuh bingung banget untuk Loki endingnya. Jadi gua minta ke kalian, kalau kalian udah menonton series ini, gua minta penjelasan kalian tulis di kolom komen di bawah mengenai ending dari Loki ya. Karena gua udah minta dari kalian ada yang menjelaskan di grup kita di WA, dan gua melihat penjelasan mereka tuh apa ya, ya bagus, cuma gua nggak nangkap itu satu-satunya. Gua nggak nangkap di otak gua, sehingga ini biasanya terlalu gamblang, juga terlalu gimana gitu. Jadi gua pengen ada penjelasan di mana itu bisa jelas banget tanpa memusingkan otak gua. Sumpah gua pusing Pak, karena gua udah nonton dari Legends of Tomorrow di DC itu, mereka timelinenya itu mereka tuh gak serumit di Marvel sini. Itu ini Loki ini bener-bener rumit sih. Di endingnya rumit banget, dan sampai gua aja itu yang kebiasaan gua tuh rewatch film, bahas film, di situ sangat udah nol knowledge mengenai ini. Karena ya sekali lagi
sekali lagi ini Loki ini sangat-sangat baru menurut gue, dan juga gue udah nonton berkali-kali tapi ya sampai sekarang gue nggak paham gitu mengenai endingnya. Kok bisa Loki ini dilupakan segitunya juga gitu loh. Apakah ini adalah alternate universe atau realita lain atau gimana? Karena si Kang ini udah mati kan, artinya ya si Loki ini tidak sengaja dia tuh ada di sebuah timeline alternate gitu. Makanya gue nggak tahu gimana ceritanya, tapi yang jelas gue pengen tahu kalian ya, gue butuh kalian untuk tulis di kolom komentar mengenai ending dari Loki season 1 ini. Gue udah bilang di video di awal kenapa ini ada hubungan dengan No Way Home. Jadi kalau kalian belum tahu ya, setelah Kang itu menjelaskan semuanya, kan ada sebuah shoot ya dimana si Kang ini ketika dia berhenti bermonolog, dia mendengar ada sebuah gemuruh di luar ya, sebuah gemuruh di luar, dimana itu timeline itu udah mulai pecah dan dia menyadari bahwa multiverse sudah terbuka. Nah, multiverse sudah dibuka itu adalah ulangnya si Doctor Strange. Kalau kalian masih ingat detailnya No Way Home ya, ketika Doctor Strange itu keganggu akibat Peter yang ngoceh terus, dan akhirnya multiverse kebuka. Dan si Kang ini ketika gua melihat itu, dia tuh kayak merasakan, wow, di multiverse sudah boleh kebuka tuh. Nah, jadi itu adalah kemungkinan ini Loki adalah petanda bahwa Spider-Man No Way Home ini ada Easter egg situ, dan seperti itu. Makanya Doctor Strange udah mulai ngebuka multiverse karena si akibatnya dia tuh Peter ngoceh mulu, akhirnya si Kang ini langsung, oh, the multiverse open gitu. Wah, anjir, gila. Jadi ini ada hubungan dengan Spider-Man No Way Home, dan juga ini akan berimbas lagi ke No Way Home nanti gimana caranya. Karena gue pengen tahu setelah gue sambungkan kembali dengan trailer No Way Home ya, gue langsung ragu. Kenapa ragu? Karena satu ragu karena si Doc Ock sama si Sandman juga semua villain Spider-Man itu, gue takut yang mereka itu hanya seorang varian. Mereka adalah varian karena timeline aslinya Dr. Octopus, Green Goblin, kita tahu bahwa mereka tuh sudah mati di film Spider-Man si Tobey Maguire. Tapi karena mereka ini adalah varian dari universe lain atau gimana, mereka terjebak di universe-nya si No Way Home ini, si Spider-Man Tom Holland ini. Akhirnya ya udah bla bla bla, ya terjadilah No Way Home. Dia mereka nggak bisa pulang ke universe asalnya karena terjadinya varian ini gitu. Makanya gua takutnya mereka tuh adalah seorang varian aja. Karena dari sisi film aja mereka tuh udah bener-bener mati. Bagaimana mereka tuh hidup kembali? Nah, ini kemungkinan mereka tuh hanya seorang varian aja. Jadi kemunculan Tobey sama Andrew ini bisa dibilang masih ada ya, masih ada. Cuma sekali lagi mereka adalah versi Spider-Man dari universe lain, bukan di universe Tobey Maguire sama Andrew Garfield yang kita udah lihat di Spider-Man yang dulu. Jadi bener-bener varian juga gitu. Gua nggak tahu ya seperti apa, makanya gua pengen tahu kelanjutannya di Spider-Man No Way Home. Gua pengen tahu persisnya bagaimana, apakah mereka itu varian atau enggak, gua nggak tahu. Karena ini benar-benar no knowledge menurut gua di Loki ini ya, karena mungkin gua kurang nonton lagi, mungkin aku gimana. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komen di bawah, oke? Tapi literally Loki ini menarik banget untuk diikuti, dan juga ini asik banget diikuti oleh kita para fanboy Marvel yang suka banget dengan alur cerita yang sangat-sangat rumit seperti Loki ini. Dan gua jujur, gua yang udah masternya film aja tuh, gua biasa itu film tuh cepet, tapi di sini gua agak lama banget karena Loki ini endingnya tuh gua harus lihat berkali-kali. Itulah kenapa series Loki ini ketika gua buat videonya itu selalu gagal karena berbagai macam fan teori yang bertebaran, dan juga penjelasan kalian tuh gua ingin masuk ke skrip tapi nggak bisa. Gitu ya, bisa mengenai Loki season 1 ini. Tapi ternyata bagus banget. Gua ribut banget dengan Loki season ini karena formula MCU yang dulu mereka tuh sampah banget, mereka udah menjadi bener-bener series yang bener suka banget. Gue suka banget, banyak banget misteri yang perlu dipecahkan tuh, gue suka banget. Dan Loki-nya itu gue respect banget dengan Loki yang awalnya dia tuh villain yang suka mengkhianati rekan, dia menjadi seorang hero di sini nih, gitu. Itu gue suka banget Loki di sini gitu sih. Untuk skor Loki season pertama gue kasih nilai A lah. Gue kasih nilai A. Gue nggak bisa kasih A plus karena itulah penjelasannya di ending gue masih belum paham. Jadi gue kasih A aja ya. Untuk season 2 nya nanti gue nggak tahu gimana ceritanya, tapi jelas ini benar-benar sangat menarik untuk diikuti lah. Nah, seperti itu. Oke. Itu aja mengenai video kali ini mengenai review Loki season 1. Kalau kalian pengen pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Terutama gue pengen tahu, sekali lagi gue pengen tahu ending dari Loki season pertama ini, karena gue masih bingung pak gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!